Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semuanya? Semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Kita semua tahu bahwa jodoh adalah ikatan yang diyakini oleh banyak orang sebagai takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Namun, tak jarang banyak dari kita yang merasa sulit untuk menemukan jodoh yang cocok. Nah, kali ini kita akan mengulas 7 faktor yang seringkali menjadi penghambat dalam mencari jodoh dan tentu saja lengkap dengan cara menghadapinya. So, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini dan support dengan cara kasih komen, like, dan share ke teman-temannya. Semoga podcast ini bermanfaat bagi banyak orang. Well, kita lanjut. Yang pertama adalah kurangnya penerimaan diri. Jadi ini adalah hal utama yang bisa menghambat datangnya jodoh. Ketika kita tidak menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan diri. Rasa tidak percaya diri ini bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan membuat kita kesulitan dalam membuka diri terhadap peluang jodoh yang mungkin datang. Tapi tenang, jadi di sini untuk kurangnya penerimaan diri ada solusinya. Jadi cara menghadapinya adalah dengan bersikap jujur pada diri sendiri dan pelajari baik-baik apakah itu kelebihan maupun kekurangan yang kita miliki. Jadi lakukan langkah-langkah untuk meningkatkan diri dan menerima diri dengan sepenuh hati. Jadi dengan penerimaan diri sendiri, maka kita akan lebih mudah membuka diri pada peluang jodoh yang ada. Hal yang kedua adalah pola pikir yang negatif. Jadi pola pikir negatif ini memang bisa sangat menghambat datangnya jodoh. Jadi semisal merasa takut gagal dalam percintaan atau meragukan bahwa cinta sejati itu ada. Pikiran negatif semacam ini tentunya bisa menciptakan tembok emosional yang menghalangi kita untuk membangun hubungan yang sehat dan berarti. Nah, kalau kita sedang berada di posisi ini, sering berpikir negatif, takut gagal, maka cara menghadapinya adalah dengan melatih pikiran positif dan berhenti meremehkan diri sendiri. Jadi fokus pada hal-hal baik yang telah kita capai dan bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Dengan pola pikir yang lebih positif, tentunya kita akan lebih terbuka untuk menerima cinta dan peluang jodoh yang ada. Hal yang ketiga adalah ketakutan akan komitmen. Tidak sedikit di antara kita yang mengalami ketakutan antara pasangan dengan cara berkomitmen. Nah, ketika ketakutan ini membuat kita cenderung menjauhkan diri dari hubungan yang serius. Jadi mungkin bisa saja ada pengalaman atau trauma dari masa lalu atau rasa ketidakpastian tentang masa depan. Jadi kalau kita sedang berada di posisi takut akan berkomitmen, maka sebaiknya lakukan ini. Jadi dengan mengenali dan menghadapi ketakutan akan komitmen dengan berbicara terbuka kepada diri sendiri atau bahkan mencari bantuan dari seorang profesional jika perlu, maka kita juga perlu membangun kepercayaan pada diri sendiri dan mengatasi ketakutan tersebut agar kita lebih siap dalam menjalani hubungan yang serius. Jadi yakinkan diri bahwa ketakutan itu tentunya tidak terlalu beralasan. Jadi bagaimanapun juga kita harus membangun kepercayaan pada diri kita. Well, hal yang keempat adalah lingkungan sosial yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar juga bisa mempengaruhi datangnya jodoh kita. Wow. Jadi jika lingkungan kita cenderung negatif terhadap percintaan atau lebih menekankan hal-hal lain di atas hubungan,
ya maka hal ini bisa menjadi hambatan dalam mencari jodoh. Jadi maksudnya di sini adalah circle kita, orang-orang yang hampir setiap hari kita temani ketemu. Jika mereka tidak memandang positif terhadap percintaan atau mereka lebih menekankan hal-hal lain di atas hubungan, maka tentunya circle ini ada baiknya sekali-sekali diganti. Jadi cara menghadapinya adalah dengan mencari lingkungan sosial yang mendukung, termasuk teman-teman tentunya dan keluarga. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk berada di lingkungan yang tidak sehat atau bahkan bisa merugikan kebahagiaan cinta. Yang kelima adalah standar yang tidak realistis. Terlalu tingginya standar dalam mencari pasangan juga bisa menghambat datangnya jodoh. Memiliki harapan yang tidak realistis tentang pasangan ideal bisa menyebabkan kekecewaan berulang kali. Nah, cara menghadapinya adalah dengan membuat daftar sifat dan nilai-nilai yang penting tetapi tetap realistis. Jadi ini pernah dibahas di podcast sebelumnya, bahwa setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi penting dalam menjalin sebuah hubungan agar kita menerima kelebihannya pun menerima kelemahannya. Hal yang keenam adalah kurangnya keterbukaan pada peluang baru. Berapa orang cenderung terjebak dalam rutinitas dan sulit membuka diri pada kesempatan baru untuk bertemu orang-orang baru yang berpotensi menjadi jodoh. Jadi saking sibuknya dengan pekerjaan misalnya, jadi mereka tidak terlalu bisa untuk keluar atau memperluas pergaulannya atau circle-nya. Nah, solusinya adalah cobalah untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau bergabung dengan kelompok yang sesuai dengan minat kita. Nah, siapa tahu jodoh kita ada di sana. Well, yang keenam atau yang terakhir adalah belum menyembuhkan luka emosional dari hubungan terdahulu. Ini semacam trauma. Jadi bagi beberapa orang memang luka emosional dari hubungan sebelumnya bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuka hati dan mencari jodoh yang sejati. Cara menghadapinya adalah dengan meluangkan waktu untuk menyembuhkan luka emosional dari masa lalu sebelum mencari hubungan baru. Jadi disembuhkan dulu, kemudian move on. Jika perlu, cari dukungan dari teman-teman atau profesional untuk membantu mengatasi perasaan dan emosi yang masih terpendam. Well, itu adalah 7 hal yang bisa menghambat datangnya jodoh serta cara menghadapinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat mencari jodoh yang tepat. Semoga yang sedang menanti jodohnya atau yang sedang mencari jodoh, semoga dipertemukan secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.